Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa bagi saudara seiman. Gimana kabar saudara-saudaraku? Apakah masih kuat imannya di dalam Tuhan? Atau sudah mulai goyang juga ya? Saya harap saudara-saudaraku tetap kuat imannya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa saat ini saya menanggapi Ruben, mereka yang telah meninggalkan iman kepada Yesus. Lalu ada komentar atau tanggapan-tanggapan dari saudara-saudara kita yang mengatakan, ngapain urusi mereka ya, yang telah meninggalkan iman Kristen, ya kan? Saudaraku, saya tidak mengurusi, ya. Tetapi saudara harus paham bahwa saya pribadi mengerti apa yang Tuhan inginkan bagi kita, khususnya sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita harus menyampaikan kebenaran. Kita harus menyampaikan kabar baik. Bagi saya, ini adalah momen-momen yang terbaik untuk menyampaikan firman Tuhan. Untuk menyampaikan keselamatan kepada dunia. Ada yang bilang, fokus saja kepada Alkitab, Pak Pendeta, untuk membahas firman Tuhan. Oh iya, saudara bisa lihat video-video saya. Ya, saya berusaha untuk membahas dan sharing bagi saudara-saudara seiman secara berurut dari Alkitab. Saudara bisa lihat, saudara bisa share. Tetapi momen-momen tertentu, saudara, ketika ada orang meninggalkan iman kepada Kristus, kesempatan. Kenapa? Karena banyak orang yang akan mendengarkan. Kita harus berhikmat. Daripada Anda hanya berbicara tidak punya dampak, ini akan punya dampak analitiknya luas. Ini saya ungkapkan yang sebenarnya. Supaya saudara-saudara yang mungkin saudara yang Kristen paham. Kita ini tidak hanya fokus untuk ke dalam tetapi keluar menyampaikan firman Tuhan. Kita harus punya hati yang Tuhan inginkan. Karena ada saatnya kita akan diminta pertanggungjawaban. Dan bagi saya bersyukur punya channel ini. Punya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada dunia. Saya tidak bisa mungkin ke daerah-daerah tertentu, saudara. Saya tidak bisa menjangkau itu. Dan mungkin saudara bisa menjangkau itu. Tetapi saudara tidak bisa menjangkau seperti yang saya lakukan di media sosial. Dan menurut saya jangkauan itu jauh lebih luas. Dan era sekarang, era digital, adalah di mana kita memanfaatkan semua untuk menyatakan dan menyampaikan firman Tuhan, saudara. Ya, jadi saudara-saudara yang hanya ingin berkomentar negatif atau orang-orang percaya, saudara tidak mengerti amanat agung kalau seperti itu. Ya, jadi ini adalah kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Termasuk saya membahas Pak Ridwan. Kenapa? Karena dia, kalau saya bilang ya, istilah sekarang, nyenggol atau bukan lagi nyenggol, saudara. Dari pengakuan Pak Yusuf Manubulu, dia dipesan khusus untuk masuk di kerangkeng Pak Yusuf. Ya, jadi ada berkaitan semua. Dan kesempatan itulah kita menyampaikan apa? Firman Tuhan. Injil, kabar baik. Bahwa keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Mereka yang meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus, otomatis tidak lagi menerima keselamatan, saudara. Karena hanya orang yang bertahan sampai kepada kesudahan yang akan menerima upah. Karena itu saudara jangan sampai saudara juga kecewa dengan hamba-hamba Tuhan. Ini yang paling fatal, saudara. Seperti yang dilakukan oleh, saya melihat ya, sepertinya dulu almarhum Agus T. Itu saya melihat dari komunikasinya, saudara, sepertinya dia kecewa dengan hamba-hamba Tuhan. Kita bisa kecewa kepada manusia, saudara, boleh. Tetapi jangan sampai kekecewaanmu itu melibatkan Tuhan yang benar, Sang Pencipta alam semesta, yaitu Tuhan Yesus. Ya, kita bisa kecewa dengan manusia, silahkan, boleh, wajar. Tetapi jangan berlarut-larut. Tapi jangan kecewa kepada Tuhan, saudaraku. Apapun kondisi kita, mau baik, mau buruk, tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita harus sampai kepada satu titik pernyataan.
anak muda yang ditulis dalam Alkitab, Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Tuhan tidak menolong kami, Tuhan kami tidak menolong kami akan tetap beribadah dan menyembah kepada Dia. Biarlah juga pernyataan itu ada dalam kehidupan kita semua yang percaya. Sekalipun mungkin pertolongannya Tuhan Yesus belum nyata, tetapi kita harus tetap percaya dan menyembah kepada Dia. Sebab hanya Dialah satu-satunya juru selamat untuk umat manusia. Kisah 4 ayat 12 kembali, saudara. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Sebab tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan, hanya nama Yesus. Silakan saudara share video ini untuk menolong saudara-saudara kita. Janganlah saudaraku negatif ketika kita menyampaikan firman. Bukan berarti kita mengurusi mereka, saudara, bukan. Tetapi firman harus disampaikan. Ya, dan bagian Tuhan akan menyatakan kuasanya bagi para pendengar lewat Roh Kudusnya, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Amin, amin, amin.